Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat Teh dan Kina. Alhamdulillah kita berjumpa bersama dalam podcast Teh dan Kina kali ini ya. Alhamdulillah pada yang cukup cerah ini ya, hari Jumat yang berkah ini kita bisa bertemu tatap muka dalam uh, sesingkat mungkin podcast nanti ini kita mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertopik tentang Kina. Sudah tahu tentang Kina? Pastinya sudah tahu ya tentang sahabat dan Kina. Teh dan Kina pasti tahu tentang teh dan tentang Kina itu sendiri. Nah, kali ini kita akan menghadirkan salah satu peneliti khususnya dalam budidaya kina dan juga seluk-beluknya tentang kina, tanaman kina itu apa saja, bagaimana perkembangannya saat ini yang notabene-nya dengar-dengar ini, kina ini saat ini sedang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Benar nggak? Katanya mau tinggal sejarah. Nah, apakah benar? Nah, dulunya memang kina Indonesia sebagai salah satu negara supplier terbesar di dunia untuk bahan kulit keringnya kina. Nah, saat ini bagaimana kondisinya? Kita hadirkan saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Heri Syahrian Hamaini. Selamat siang Pak Heri. Siang, Mbak. Ya, sehat selalu ya Pak. Sehat, alhamdulillah. Ini mohon izin mengganggu waktunya sebentar untuk hadir dalam podcast Teh dan Kina ya. Kali ini sama Pak Heri. Pak Heri ini adalah salah satu peneliti di Pusat Penelitian Teh dan Kina. Beliau ini dengan background plant breeding, pemulihan tanaman, khususnya baik teh dan kina. Nah, Pak Heri ini mohon izinnya ya kita mau bertanya nih. Ini banyak pertanyaan nih dalam masyarakat Indonesia. Satu, kina itu apa sih? Karena mungkin sudah lama nggak terdengar lagi ya kina Indonesia. Itu, apakah benar ada komoditas kina di Indonesia itu ya? Yang kedua, sudah mendengar nih, tetapi kok katanya tinggal sejarah gitu Pak. Ini tanaman pohonnya saja yang mana wujudnya gitu kan mereka banyak belum tahu ya. Mungkin Pak Heri ini bisa bercerita sedikit bagaimana kondisi kina kita di Indonesia ini. Apakah memang benar bahwa kina itu hanya akan tinggal sejarah Pak? Silakan Pak Heri. Ya, makasih Bu Sita. Alhamdulillah nih akhirnya kita bisa podcast tentang kina. Mungkin ada yang belum pernah lihat kina, yang di belakang Bu Sita ini, Bu Sita kayaknya lagi di kebun kina. Nah, itulah pohonnya itu ya kina. Dan saya pun ini backgroundnya kebun kina. Nah, inilah pohon-pohon kina kayak gitu ya istilahnya. Betul sekali, memang dulu Indonesia tepatnya waktu masih dijajah ya sama Belanda, di sebutannya masih Hindia Belanda kayak gitu istilahnya tuh. Itu di apa pemasok 90% kina dunia kayak gitu, bayangkan luar biasa kayak gitu. Hanya memang sekarang kondisinya ya disebut hilang tidak kayak gitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Memang belum muncul lagi aja ya Pak. Ya kayak gitu. Tapi disebut berkembang juga masih jauh kayak gitu ya. Boleh dibilang mungkin lebih tepatnya kalau saya nyebutnya ada, cuman nggak ada, yang aneh juga ya kayak gitu. Itu gimana Pak? Kayak gitu ya. Jadi memang kalau dulu setiap perkebunan teh mungkin punya tanaman kina kayak gitu ya, setiap khususnya di Jawa Barat nih, Kabupaten Bandung itu banyak kebun tehnya dulu, yang setahu saya kalau dari data-data apa yang tanaman yang kita miliki di Puisnit dulu ada kebun kinanya kayak gitu. Hanya mungkin sekarang tinggal nyisa yang saya tahu tuh di kebun Bukit Unggul, mungkin ya, Bukit Unggul daerah Ya, PTPN 8 ya Pak ya, di ya, Jawa Barat ya. sama Kebun Bintang mungkin ya, ini yang PT Sil itu yang di Cianjur kayak gitu. Cuman kalau misalnya sobat teh dan kina suka main-main ke kebun kayak gitu ya, kebun teh kayak gitu, suka liburan sekarang kan lagi happening ya, jembatan Wisata. kebun teh kayak gitu. Kalau misalnya melihat daerah-daerah hutannya itu suka masih ada bekas-bekas tanaman kinanya. Hanya memang tanaman kinanya seperti apa. Nah, inilah yang ada dua jenis sebenarnya, ada jenis Ledgeriana, ada jenis Succirubra kayak gitu. Nah, yang di belakang Bu Sita ini jenisnya jenis
Ledgeriana ya. Ya. Oh, ini yang kualitasnya gimana nih Pak? Nah, Kalau itu yang ini? yang kadar kininnya bagus, itu kadar kininnya tinggi kayak gitu ya. Hmm. Satu lagi jenisnya yang dibudidayakan di Indonesia itu adalah Cincona succirubra. Kalau tadi Ledgeriana itu kadar kininnya Hmm. tinggi, tapi kelemahannya akarnya nggak bagus kayak gitu ya, lemah kayak Hmm. gitu. Nah, satu lagi jenis succirubra. Succirubra itu dari kandungan kinin mungkin tidak tidak tinggi kayak gitu ya, bahkan nyaris ya hanya 0, berapa persen kayak gitu ya istilahnya itu. Tapi prakaranya bagus, kuat. Sehingga Iya. budayanya kita grafting tuh, adanya kalau di bibit kita bikin bibit namanya stek sambung kayak gitu. Stek sambung ini Hmm. batang atasnya Ledgeriana, batang bawahnya Succirubra. Jadi Hmm. Iya, iya. tanaman Ledgeriananya bisa tumbuh bagus kayak gitu. Bagus, bagus. Nah, kalau bicara tentang, berarti ini kita harus gali lebih dalam besok lain kali di podcast ya tentang lebih detailnya tanaman kina itu seperti apa ini Pak? Mungkin Sobat Teh dan Ya, Kina khusus pengen tahu ya, hal tersebut ya. gitu ya, supaya tahu bahwa yang kualitasnya bagus tuh yang kayak apa. Berarti kalau kualitas bagus pastinya harganya juga tinggi kan ya Pak? Ya, Nah, dihitung harga itu nanti berdasarkan persen garam kinanya berapa kayak gitu, nanti baru hmm. ditentukan harga per kilonya kayak gitu. Nah, semakin tinggi persen garam kinanya, harga kulitnya juga akan semakin tinggi per kilonya seperti itu. Oh, nah Pak Heri barusan ngomong tentang garam kina nih. Nah, garam kina itu apa ya Pak? Lalu berarti kita tuh dulu memang sebagai supplier tanaman apa kulit keringnya ya, Cinchona barknya ya. Kalau Ya, garam kina sendiri bagaimana itu Pak? ya, Mungkin bisa cerita kalau sedikit lagi. ya garam kina ini, dari kina ini kan kita ambil garam kinanya ini ada alkaloid istilahnya ya kalau bahasa Hmm. kimia itu, yang bermanfaat untuk manusia. Yang pertama ada kinin kayak gitu ya. Kinin ini yang sering orang pakai malaria dan lain sebagainya, medisin lah kayak gitu. Lalu ada sinkonin, ada sinkonidin, ada kinidin kayak gitu ya. Ini semuanya bermanfaat kayak sinkonidin ini bisa untuk industri kimia bagus nih, untuk Ah, katalisator biasanya. Ada sinkonin juga untuk kalau nggak salah untuk biopes juga bagus ini tuh. ya, Nah, untuk berarti biopestisida luar ini juga biasa. bagus tanaman kina ini, khususnya yang yang jenis. Nah, tadi kalau succirubra itu Ledgeriana itu kan kininnya yang tinggi. Nah, kalau succirubra itu sinkonidinnya yang lumayan tinggi. Nah, ini bagus juga untuk Hmm. biopes nih kayak gitu istilahnya, bisa dikembangkan gitu istilahnya. Nah, Berarti satu lagi Pak, yang manfaatnya bisa luar biasa. bermanfaat bermanfaat dari kina ini kayunya. Oh, nih Nah, coba Pak terakhir jelaskan manfaat kina nih yang paling penting kita sebelum kita akhiri podcast ini nih. ya, tadi kalau manfaat kina bisa untuk ini ya, apa istilahnya, obat, jelas arti malaria mungkin sobat teh dan kina semua udah tahu kayak gitu, untuk Ya. anti malaria kayak gitu istilahnya itu. Satu lagi juga untuk industri, tadi industri bahan kimia. Tapi ini juga ada bagus juga untuk kesehatan, untuk pengatur ritme jantung. Hmm, Tuh. itu penting itu sekarang Bu, karena Nah, orang jarang olahraga kan ya. nah, tuh. Terus biasanya kalau untuk daerah negara-negara 4 musim, garam kina ini juga dipakai untuk ini obat anti kram, karena kan suka dingin ya daerah 4 musim ini di Hmm. Eropa dan sebagainya. Ketika musim dingin luar biasa dinginnya, itu untuk anti kram juga bagus kayak gitu istilahnya. Hmm. Tapi sekarang ini banyaknya juga untuk beverage. Untuk Nah, beverage, wah ya nih. Oh ya, saya sempat lihat tuh di UC 1000 atau si Hemaviton apa ya, maaf ya nih tit gitu ya. iya, 1000. Ada quinin tuh bener Pak dari Kina ya itu? betul itu. Oh iya, iya. Tadi Bu Sitanya udah nyebut merek, saya juga nyebut merek kayak Coca-Cola itu ada Oh, garam kayak gitu ya. iya ya. Gitu. Karena ada rasa Berarti luar pahit-pahitnya itu ada ada garam pahit-pahitnya ya. ginanya gitu. Nah, itu juga manfaat. Satu lagi kalau jenis ini tuh sebenarnya kayunya juga bisa dimanfaatkan untuk mebel. Itu anti rayap tuh kayunya tuh. Berarti sebenarnya secara produk hilirnya Kina itu luar biasa ya Pak ya. Betul, Berarti betul. mungkin kita perlu coba kenalkan lagi nih kepada para Ya, calon-calon pelaku nih luar biasa. Apalagi mungkin bisa untuk konservasi juga ya Pak ya kali ya. cocok itu misalnya karena memang kina itu habitat alaminya daerah dari Amerika Selatan kan ya, dari daerah pegunungan Andes itu tanaman hutan sebenarnya Bu Sita Ah, ya.
Itu Iya, di tanaman betul. sebenarnya untuk daerah hulu sungai kayak gitu ini sangat cocok nih kayak gitu sebenarnya ditanam kina juga sebenarnya. Mm-mm. Di- Baik, terima kasih banyak ini Pak Heri, Ya, luar biasa sekali. Berarti intinya bahwa isu-isu ya istilahnya itu tentang Kina di Indonesia itu akan hanya tinggal sejarah itu belum tentu benar. Jadi memang ya, banyak potensi yang belum belum banyak digali lah ya. Sebenarnya betul. banyak, tinggal nanti kita angkat kembali berarti ya. Jadi Indonesia perlu mengangkat kembali Kinanya karena luar biasa manfaat hilirnya dan prospek pasarnya mungkin cukup bagus juga ya Pak ya Betul, karena harganya betul. mungkin juga baik gitu sesuai Jadi dengan gini, kualitas tadi. Mbak Wita, Bu Sita, kalau boleh nih, saya sampaikan, kina ini kan heritage commodity nih. Wah, Ya, istilahnya. Heritage, heritage berarti commodity. perlu kita highlight, Mbak, nanti Ya, heritage commodity heritage, gitu ya. dan saya harap ini tidak menjadi historical commodity kayak gitu ya. Kasihan juga kayak gitu ya. Dulu ya boleh dibilang sudah dicapai-capai dibawa ke Indonesia, khususnya Jawa Barat ini bagus sekali untuk tanaman kina. Hmm. Sekarang kita yakin juga wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, ini masih sangat berpotensi lah untuk dikembangkan Hmm, Kina di sini. iya, Kayak gitu. betul Jadi sekali. jangan biarkan tanaman ajaib ini karena dulu kalau baca sejarah ini adalah tanaman ajaib begitu ya, akan menjadi historical commodity di Republik Indonesia kita yang tercinta ini kayak gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya Pak, tetap menjadi heritage apa namanya komoditi lah, komoditi Tuh, yang ini. amin, Nah, amin. maka dari itu nih penting kita sampaikan ke Sobat Teh dan Kina bahwasannya tanaman kina di Indonesia itu tetap ada, potensinya luar biasa, manfaatnya juga sangat banyak, baik di industri farmasi, kesehatan, kimia, pangan ya, pestisida ya, pangan ya, kemudian sampai dengan makan dan minuman gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Nah, nanti kita akan gali lagi terkait dengan apa itu komoditas seluk-beluk semuanya dengan komoditas dan kina pada podcast berikutnya. Nanti kita akan hadirkan lagi. Nanti mohon maaf ya Pak kalau diundang kembali untuk Siap, menjadi siap. narasumber dalam podcast kita ini. Terima Ya, kasih Pak Heri, terima kasih Sobat Teh sama-sama, dan Kina Bu yang Tita. sudah mengikuti acara podcast kami ini ya. Jumpa lagi pada podcast Teh Kina di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Pak. Yuk, sehat-sehat Bu ya. Ya, kita off kan ya.